Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Mesbah Doa Fajar. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kami yang setia Tuhan, Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku, Hidup kami Tuhan. hidupku dalam-Mu. Terima Kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku
Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik buat kami. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang memerdekakan setiap kami, firman-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan, firman-Mu yang berikan pada kami jalan keluar Tuhan. Sebab itu kami percaya di dalam Engkau Tuhan ada kemenangan, ada pemulihan Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan ada terobosan, ada mujizat Tuhan, ada kesembuhan Bapa. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sambut berkat firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa berhadapan dengan setiap saudara, dan saya percaya kita tetap terpelihara dalam anugerah Tuhan dan tidak pernah kekurangan sesuatu apapun yang baik. Walau keadaan kita seperti apa, kita harus tetap percaya dan beriman bahwa Dia Allah yang baik, Allah yang hanya merancangkan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kehidupan yang sedang kita jalani ini penting, saudara, penting untuk didasari senantiasa dengan dasar iman. Kita tetap percaya walaupun tidak melihat, walaupun belum melihat, bahwa Dia adalah Allah yang setia, Allah yang baik, dan hanya merancangkan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dan juga penting didasari hidup kita ini dengan kesetiaan, saudara. Setia di dalam mengiring kepada Dia. Tetap percaya, saudara, itu penting. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk hidup tetap dalam iman dan setia bukanlah hal yang mudah, saudara. Bukan hal yang mudah. Ya, ada saatnya, saudara, kehidupan yang kita jalani bersama dan di dalam Tuhan, seolah-olah Tuhan sedang tidak berpihak dalam hidup kita. Seolah-olah Tuhan sedang tidak bersama dengan kita. Namun inilah, saudaraku yang kasih, hal-hal penting inilah yang perlu kita mengerti dan perlu tetap menjadi dasar kehidupan kita, yaitu tetap beriman dan setia di dalam Dia. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, walau dalam kenyataannya Tuhan bisa izinkan, saudara, segala keadaan sulit, kekurangan, pergumulan apapun, sepertinya, saudara, sampai sepertinya tidak ada ujung pangkalnya. Namun saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Dia sebagai Bapa yang maha kuasa, Dia Bapa yang maha baik. Dalam segala dari apa yang kita alami, Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk tetap setia, tetap percaya kepada Dia. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, bahwa saya dan saudara punya Bapa yang baik. Kita harus mengerti, saudara, kita punya Bapa yang sangat baik. Sangat baik, saudara yang kasih. Dan Bapa hanya merancangkan, seperti di dalam Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi di dalam semuanya ini, dalam segala perkara yang kita alami, dalam kekurangan yang bisa kita alami, ya, firman Allah berkata, saudara yang kasih, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara, kalau kita memenangkan sesuatu, ada dasarnya itu biasa, saudara. Ya, kalau kita sukacita oleh karena uang banyak, itu hal biasa. Kalau kita bersukacita ketika kita dalam keadaan sehat, itu biasa. Tetapi firman Allah mengajarkan dalam segala perkara, saudara yang kasih, kita telah dijadikan oleh Allah lebih daripada pemenang. Olehnya, saudara yang kekasih, Dia mengasihi kepada saya dan saudara. Olehnya, saudara,
Di dalam Dia selalu ada rancangan Tuhan dalam setiap hidup kita dan akan menjadi indah pada waktunya Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, saya pernah mengalami satu situasi, saudara, yang begitu sepertinya gelap, sepertinya jauh daripada berkat Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan saya tinggal di satu rumah yang sesungguhnya sudah kurang layak, saudara, di daerah Sukabumi. Dan saudara yang kasih, orang tua kami pada waktu itu tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Dia hanya buka warung yang barangnya tinggal sedikit sekali. Kadang-kadang tidak ada pembeli sama sekali dalam 1 hari, 2 hari, saudara yang kasih. Namun ada satu hal yang menjadi satu tantangan bagi hidup saya dan adik-adik saya. Ketika ibu saya yang memang mempunyai penyakit asma yang kronis, saudara, asma yang kronik, ya, tiba-tiba, saudara, pada tengah malam dia merasakan sesak yang luar biasa sampai wajahnya sudah membiru, saudara. Dalam situasi seperti itu, saya nggak mungkin bisa panggil dokter, saya nggak bisa panggil mantri dan lain sebagainya, atau perawat apalagi, karena kami tidak mempunyai apa-apa, saudara. Betul-betul kami tidak punya apa-apa. Dan saya jujur, saudara, saya pernah dalam satu masa pakai baju hanya oleh karena belas kasihan orang. Itulah keadaan saya. Padahal apa, saudara, di belakang rumah yang tempat kami tinggal itu diadakan sekolah minggu, ya, diadakan untuk anak sekolah minggu beribadah, saudara. Tetapi sepertinya apa yang kami alami menjadi sesuatu yang paradoks. Satu sisi kami belajar setia, belajar taat kepada Tuhan, sampai di belakang rumah kami ada persekutuan anak-anak sekolah minggu. Tetapi kenapa hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kami, orang yang penuh dengan kekurangan? Namun, saudara, di balik itu semua, saya boleh menyaksikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang tidak bisa kita mengerti dengan akal pemikiran manusia biasa. Saudara percaya, pada waktu itu saya berumur paling 15 tahun, saudara. Tetapi dalam menghadapi orang tua saya yang sedang mengalami sakit yang luar biasa, sesak napas yang luar biasa, kemudian saya ajak adik saya yang paling kecil. Kemudian kami tumpangkan tangan, saudara, kepada orang tua yang dalam keadaan seperti itu, saudara. Namun Tuhan mengerti keadaan kami. Tuhan tidak melihat, ya, usia kita. Tuhan tidak melihat rupa kita. Tuhan juga tidak melihat status kita. Dan pada waktu, saudara, saya menumpangkan tangan kepada orang tua saya, dan itu baru pernah terjadi dalam seumur hidup saya, hanya satu kali itu. Saya tumpangkan tangan saya bersama adik saya, kami doa minta kesembuhan, karena tidak mungkin kami panggil dokter, tidak mungkin ada yang datang, karena kami tidak punya uang. Akhirnya, saudara, Tuhan nyatakan kesembuhan. Mama saya saat itu juga mengalami kelegaan dan kesembuhan. Puji Tuhan, saudara. Itulah Allah yang heran, Allah yang ajaib. Saudara, ada saatnya kita diperhadapkan dalam situasi seperti itu. Ingat baik-baik, saudara, Tuhan hanya mau melihat iman kita. Tuhan mau melihat, saudara, kesetiaan kita dalam segala perkara. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Firman Allah berkata begitu. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, olehnya, saudara, olehnya Dia mau supaya kehidupan ini jangan didasari dengan perasaan atau apa yang kita lihat, namun penting untuk tetap beriman, tetap percaya, tetap setia di dalam Dia yang mengasihi kita. Olehnya, saudara, lebih jauh firman Tuhan mengajak kepada saya dan saudara. Mari kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 5 sampai ke 6. Demikian bunyi firman Allah.
Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, firman Allah mengajak kepada saya dan saudara, di dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan saudaraku kasih, firman Allah menyatakan, janganlah hidup kita bergantung kepada uang saudara, atau kekayaan, atau kepada keadaan. Ya, jangan pernah kita menilai orang yang hidupnya enak, sepertinya tidak ada masalah, mobilnya banyak, ya, itu diberkati oleh Tuhan. Belum tentu saudara kasih. Sebab Tuhan melihat kepada hati kita, bukan penampilan kita. Saudara kasih, jangan menjadi hamba uang, ya. Dan saat-saat ini saudara, untuk kita menjadi tetap setia, tetap percaya, itu bukan hal yang gampang. Setia di dalam Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang bisa menyimpang saudara, oleh karena keadaan, oleh karena situasi yang menimpa mereka. Mereka belajar untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, supaya orang bisa memandang kita sebagai pribadi yang berhasil. Karena secara umum manusia sudah terlanjur hanya menilai yang kelihatan, tetapi di dalam Tuhan justru sebaliknya. Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat kepada iman kita, kesetiaan kita. Olehnya saudara, firman Allah, jangan menjadi hamba uang. Ya, jangan ketika kita mempunyai uang, kita bersuka cita, kita senang dengan keluarga, tapi saat kita tidak mempunyai sesuatu, kita bisa mengumpat Tuhan dan segalanya. Yang berikut saudara, firman Allah mengajarkan, belajar untuk mencukupkan diri atau hidup berpadanan dengan yang ada saudara. Sebab firman Allah juga menyatakan bahwa langit bumi akan lenyap. Langit bumi akan lenyap. Jadi apapun yang ada dalam bumi ini akan lenyap saudara, termasuk saya dan saudara. Semua kita sedang menanti antrian untuk dipanggil oleh Bapa di surga. Olehnya saudara yang kasih, dalam waktu yang singkat ini, firman Allah mengajak kepada saya dan saudara belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan sampai kita mengada-ada saudara. Belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kemudian firman Allah juga menyatakan, Dia berjanji saudara. Ini adalah janji Tuhan, dan janji Tuhan adalah pasti digenapi, walau dengan cara dan waktu yang tidak kita mengerti. Kadang-kadang seperti itu saudara. Dia berjanji bahwa Bapa yang setia akan tetap menyertai saudara dan saya, dan tidak pernah akan meninggalkan saya dan saudara. Ini berita penting saudara yang kasih, berita yang sangat abadi dalam hidup engkau dan saya, bahwa Dia tidak pernah akan meninggalkan saya dan saudara sebagai yatim piatu. Tidak akan pernah saudara yang kasih. Olehnya saudara yang kasih, firman Allah mengajar lebih jauh. Jadikan saudara yang kasih kebenaran firman ini bagi setiap saudara dan saya yang akan terus dituntut saudara untuk hidup dari iman kepada iman, dari kesetiaan kepada kesetiaan. Tuhan adalah penolongku, firman Allah berkata saudara yang kasih, aku tidak takut apa yang dapat manusia lakukan terhadap aku.
Saudara, kita ingat kisah daripada bagaimana seorang Daud yang kecil bisa mengalahkan seorang Goliat yang besar. Secara manusia impossible, saudara. Tetapi di dalam Allah selalu possible. Allah sanggup menyatakan kuasanya dengan cara yang tidak dapat dimengerti oleh ukuran manusia. Bagaimana seorang Goliat, saudara, di akhir cerita dikatakan dia dikalahkan oleh Goliat yang hanya dengan perlengkapan yang sangat sederhana. Ini menggambarkan, saudara, Goliat itu bisa berbicara tentang dunia ini, pergumulan kita ini, saudara, yang kadang kelihatan begitu terlalu besar, saudara, untuk kita hadapi. Tetapi di dalam Dia, ketika kita andalkan Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, walau dengan cara yang sederhana, ketika Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita, maka Tuhan sanggup untuk menyatakan kebesaran kuasa-Nya, dan kita bisa dijadikan lebih daripada pemenang, lebih daripada pemenang. Saudara yang kasih, orang yang banyak hartanya mungkin ketika dia bersuka cita itu biasa, saudara. Tetapi yang Tuhan mau adalah dikatakan lebih daripada pemenang. Artinya, saudara, walau kita orang sederhana, walau kita orang yang tidak diperhitungkan, namun, saudara, kita tetap bisa bersuka cita, berpengharapan. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, mari terakhir, saudara, kita akan baca dari 2 Korintus 12, saudara yang kasih. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Saya akan bacakan buat setiap saudara. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal ini, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita mengerti. Berbagai kekurangan, saudara, berbagai kelemahan yang kita alami bukan karena Tuhan benci atau marah atas kita. Ya, seperti yang dialami oleh hambanya Paulus, saudara. Dan dikatakan ayat 8, aku minta kepada Tuhan supaya hal ini dijauhkan dari dirinya. Ini berbicara tentang berbagai kekurangan, berbagai hambatan, berbagai duri di dalam hidupnya. Paulus mau supaya Tuhan angkat itu, karena dia adalah hamba yang setia. Dia hamba yang berkenan kepada Tuhan. Namun firman Allah dengan jelas menyatakan bahwa ada duri di dalam dagingnya. Ada sesuatu yang Tuhan taruhkan. Dengan tujuan apa, saudara? Supaya keberhasilan dari Paulus tidak serta-merta menjadikan dia menjadi sombong, seolah-olah itu adalah karyanya sendiri, kuasanya sendiri. Tidak, saudara, tetapi Tuhan menyatakan, aku turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun hamba Tuhan sekelas dari Paulus, saudara, meminta kepada Tuhan dengan sangat sampai 3 kali. Ini berbicara dari bilangan yang
berkali-kali saudara diminta oleh Tuhan supaya Tuhan jauhkan utusan iblis itu, karena tidak mengenakan saudara apapun saudara, ya, yang dialami oleh Paulus pada waktu itu, yang menyakitkan dirinya, yang membuat dia bisa menjadi tawar hati. Tetapi terhadap hal ini firman Allah menyatakan saudara kekasih di ayat 9, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Cukuplah saudara. Kita kadang-kadang mengalami saudara kekasih, seolah-olah kasih Tuhan itu timpang dalam hidup kita, seolah-olah tidak terjadi dalam hidup kita, seolah-olah tidak berpihak dalam hidup kita. Tetapi saudara, sore hari ini, saat ini firman Allah berkata saudara kan, kasih, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, ya, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan jadi sempurna saudara kekasih. Jadi maksud daripada Tuhan mengizinkan segala perkara terjadi, kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan, kehilangan apapun saudara, dengan satu tujuan yang sama, supaya apa? Tuhan dapat menyatakan kuasa dan kemurahannya dalam hidup engkau dan saya. Olehnya saudara yang kasih dalam nama Tuhan, penting satu perkara, ya, dalam hidup ini saudara. Tuhan katakan, tapi orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Mari saudara yang kasih, amin untuk firman Allah. Kiranya firman Allah ini akan menerangi jalan hidup saudara dan saya, supaya kita hidup semakin hari semakin setia. Mari saudara kita sederhanakan pemikiran kita tentang iman kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan bisa lebih leluasa mengerjakan segala sesuatu yang harus Dia kerjakan bagi hidup saya dan saudara, supaya hidup kita semakin mulia di hadapan Dia. Kita berdoa saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada sore hari ini, di mana hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini menyatakan kuasa firman-Mu. Kami percaya kuasa firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu adalah perkataan yang penuh kuasa, yang pasti jadi atas setiap kami yang percaya kepadamu. Diberkati setiap saudara kami yang mendengar renungan singkat pada sore hari ini. Tuhan memberkati kami semuanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin.